Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah wa ba'd. Ya, kita lanjutkan halaman 33 ya. Ini harus pelan-pelan baca syarah-syarah begini nih. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa lafzul jalalati Allah. Ya, lafzul jalalah maksudnya lafaz keagungan, lafaz kebesaran Allah. Alamun ala zat al-wajibil wujud. Ya. Maksudnya itu adalah nama untuk zat, ya, zat Tuhan maksudnya yang wajib al-wujud. Nah, di sini di catatan kaki beliau menulis ya. Lafzul zat, catatan kaki nomor 4, lafzul zat yusta'malu isti'mal asy-syai'i wa isti'mal an-nafs. Falidzalika yajuzu tadhkiruhu wa ta'nitsuhu. Jadi az-zat dalam bahasa Arab itu digunakan untuk menunjuk kata syai', sesuatu gitu. Syai' berarti mudzakkar. Bisa juga digunakan untuk menunjuk kata nafs, jiwa gitu ya, atau wujud ya. Nah, kalau nafs itu muannas. Kalau nafs, kullu nafsin za'iqatul maut kan gitu. Khabarnya muannas. Za'iqatul maut. Jadi boleh azat al-wajibul wujud, bisa juga azat al-wajibatil wujud. Boleh begitu dan boleh begini. Ini maksudnya. Kemudian catatan kaki nomor 5, wajibul wujud huwa ma la yajuzu alaihi al-adam fala yasbiquhu adam wa la yalhaquhu adam. Al-wajibul wujud maksudnya yang wujudnya itu memang harus ada. Ini bahasan dasar ya kalau dalam kajian akidah Islam, khususnya versi ahli kalam lah, versinya mutakallimin. Mungkin kita nggak terbiasa dengan yang seperti ini, tapi memang bahasan mendasar kalau dalam kajian akidah di kalangan seperti Asy'ariyah itu mempelajari tentang ahkamul aql, kata mereka, hukum akal. Jadi akal kita manusia ini ya digunakan untuk memahami alam semesta dan sang pencipta. Alam semesta tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, pasti ada penciptanya. Maka sang pencipta itu dipastikan ada dengan akal, dengan dalil bahwa tidak mungkin alam semesta yang sebegini kompleks ya, sebegini detail dan aturan-aturannya itu berjalan secara konsisten ya, itu ada dengan sendirinya. Nah, jadi sang pencipta itu harus ada. Nah, maka menurut mereka secara akal manusia pun bisa mencapai keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Ya. Nah, maka keyakinan akan adanya Tuhan ini termasuk hukum akal. Mereka bilang hukum akal, dan kemudian keberadaan Tuhan ini dianggap sebagai hukum wajib aklan. Ya, maksudnya apa? Wajib itu berarti yang seperti didefinisikan di sini tadi, yang tidak sah ya apabila dinafikan oleh akal. Ya, tidak sah karena tadi dalilnya dalil adanya penciptaan. Ya, adanya penciptaan kan pasti meniscayakan adanya sang pencipta gitu loh. Ya enggak? Nah, jadi dari sini disimpulkan bahwa sang pencipta itu harus ada. Tidak mungkin tidak ada secara akal. Ya, nanti kalau secara syara banyak tentunya pendukungnya, argumentasinya, tapi secara akal pun bisa dibuktikan. Ya, bisa dibuktikan. Nah, jadi mereka bagi hukum akal itu menjadi tadi wujub, yaitu wujub pecahannya wajib ya. Wujub
kemudian lawannya istihalah, mustahil. Kemudian ada yang pertengahan namanya jawaz, jaiz. Jaiz. Nah, jadi wujub itu atau wajib ma la yasihu fil aqli adamuhu. Adalah sesuatu yang menurut akal itu tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Itu pasti ada, harus ada. Dan itu merupakan konsekuensi akal sehat. Nah, istihalah sebaliknya. Ya, ma la yasihu fil aqli ya wujuduhu. Sesuatu yang tidak sah dalam akal manusia itu wujudnya. Ya, seperti lawan yang tadi dikatakan Tuhan tidak ada. Enggak, ini mustahil. Aklan. Tuhan tidak ada, mustahil secara akal. Karena dari mana adanya alam semesta ini kalau tidak ada yang menciptakan kan itu. Nah, itu kan adalah kisah-kisah yang dihikayatkan dari sebagian ulama di zaman dulu tuh, seperti kisah munazarahnya Abi Hanifah tuh dengan kalangan yang namanya Sumanniyah itu dulu. Sekte Sumanniyah itu adalah kalangan yang mengingkari hal-hal yang bersifat hissi, yang bersifat empirik gitu. Terus kemudian mereka menantang Abu Hanifah untuk bermunazarah ya, atau berdebat gitu tentang wujud Tuhan. Ini disebutkan juga bahkan di sebagian buku-buku kalangan Salafi, kalangan Asari ya. Jadi biasa sekarang penyebutannya Asari. Ya, artinya yang mengikuti mengikuti asar-asar dari Nabi SAW dan para sahabat dan para salaf setelahnya. Nah, ini juga sering dikutip karena ini pembahasan tentang pembuktian wujud Tuhan. Hikayat dia asalnya dinisbahkan kepada Abu Hanifah. Nah, jadi ketika diajak berdebat, Abu Hanifah sengaja setelah ditentukan tempat di mana mereka akan berjumpa itu bertemu, sengaja datang terlambat. Kemudian setelah dia datang, setelah tiba di tempat itu, dia cerita, Pak. Katanya, barusan di perjalanan saya melihat suatu hal yang aneh. Di kalangan yang didebat ini kan mengingkari wujud Tuhan. Ya, dan mengingkari hal-hal yang bersifat hissi tadi, yang bersifat fisik, yang bersifat empirik lah. Ya, ini kalangan apa nggak tahu ya, mungkin cenderung tenggelam dalam filsafat, nyeleneh lah. Tapi masyhur lah dia, ini firqah Sumanniyah ini masyhur. Mengingkari juga hal-hal yang mutawatir sekalipun. Ya. Tapi menamakan dirinya Islam juga. Sumanniyah ini. Sumanniyah firqah ya, bukan muslim. Tapi mungkin ada yang terpengaruh itu oleh doktrin ajarannya di antara sekte-sekte Islam. Sumanniyah. Nah, terus singkat cerita Abu Hanifah bilang, tadi saya di perjalanan lihat satu hal yang aneh. Apa itu, kata mereka? Saya lihat ada pohon yang tumbang sendiri, kayunya terbelah, ya, dahannya semua langsung terpotong, ya, langsung terpotong dari batangnya, dari pokok batangnya, dan tiba-tiba terbelah sendiri dan langsung berubah menjadi perahu. Nah, kata mereka, wah nggak mungkin katanya itu terjadi gitu kan. Kalau namanya perahu itu pasti ada yang bikin. Ya udah, akhirnya Abu Hanifah bilang, ya udah kalau gitu kita nggak usah berdebat. Cukup gitu kan sampai di sini. Kalau antum meyakini bahwa perahu aja ada yang membuat, bagaimana alam semesta yang begini, yang seperti ini gitu, yang begitu kompleks, ya kan, yang begitu rumit. Ada langit, ada bumi, ada matahari yang terbit setiap ya pagi, terbenam setiap petang secara konsisten gitu kan. Gak usah berdebat, beres, sudah selesai. Artinya kalau untuk hal yang seperti perahu kalian meyakini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, maka alam ini juga tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Udah patah argumennya, jadi nggak usah debat, selesai udah gitu kan. Apa yang perlu didebat lagi dari saya? Itu maksudnya. Nah, ini
Ya, jadi intinya kita bahas tentang wajibul wujud itu, ini hukum akal. Allah itu harus ada. Ya, harus ada. Ya, terus kemudian tadi pembagian hukum akal itu ya adalah al-wujub, lawannya al-istihalah, kemudian tengah-tengah al-jaiz atau al-jawaz. Nah, sebagian tuh kalau guru-guru di Al-Azhar itu bilang ini perkara paling mendasar yang setiap orang harus paham. Ya, makanya biasanya di buku-buku akidah yang diajarkan di Al-Azhar itu ini pendahuluannya. Ahkamu hukmil aqli la mahalah. Ada nazamnya tuh. Nazamnya Syekh Dardir rahimahullah. Ahkamu hukmil aqli la mahalah. Jadi aqsamu hukmil aqli la mahalah, jenis-jenis hukum akal itu ya, la mahalah maksudnya tanpa mungkin ada perdebatan gitu maksudnya ya, atau merupakan satu keharusan, keniscayaan ya. Hiyal wujubu summal istihalah, wujub istihalah, summal jawazu salisul aqsami fafham munihta lazzatal afhami. Pahamilah gitu kan ya, semoga kamu dikaruniakan kelezatan pemahaman. Nah, itu sebagian guru-guru kita tuh bilang gitu, kalau orang seneng bahas-bahas akidah tapi tidak mengerti soal hukum akal ini, pembahasan hukum akal yang mendasar ini, nah harus diajari kata mereka. Tapi persoalannya memang nantinya pembahasan mendasar ini oleh kalangan mutakallimin itu digunakan untuk mengafirmasi yang jadi masalah nih, mengafirmasi atau menegasikan mana yang sah untuk disandang sebagai atribut bagi Allah dan mana yang tidak sah. Nah, seperti misalnya istiwa. Istiwa itu kan maknanya banyak dalam bahasa. Di antara maknanya julus, qu'ud, duduk. Ya, di antara maknanya al-isti'la, al-irtifa, berada di atas. Nah, mereka bilang ini mustahilun aqlan. Kenapa? Karena kalau berada di atas berarti ada yang di bawah. Sementara zat Tuhan ya itu tidak mengenal arah. Karena arah atas bawah itu kan makhluk, termasuk sifat makhluk. Gitu. Kalau Allah dikatakan ada di atas berarti ada yang di bawahnya. Berarti Allah terbayangkan oleh kita itu berada pada sudut tertentu gitu. Nah itu mereka bilang nanti mustahil aqlan untuk dimaknai istiwa itu dengan makna istiqrar, irtifa, apalagi julus. Jelas mereka tolak. Nah, jadi gimana? Nah, terbagi nanti mereka menjadi dua kelompok, antara kelompok yang mentakwil. Jadi istiwa itu dengan mana ulu, tinggi, tapi ketinggian bukan ketinggian zat, tapi ketinggian kedudukan maksudnya. Zatnya gimana? Nggak usah dibicarakan. Allah nggak mengenal batasan arah, ya, dan juga tidak ada baginya kata depan belakang gitu kan, pokoknya begitulah. Karena Allah bukan seperti makhluk. Makhluk kan kalau kita tempatkan di satu tempat pasti ada posisinya tuh, ada arahnya kan, dia di depannya siapa, di belakangnya siapa gitu. Nah itu enggak, Allah nggak mungkin begitu. Nah jadi mereka tolak. Apalagi duduk, Allah dikatakan duduk. Kalau duduk berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk gitu. Nah pegangan mereka apa sih yang paling kuat? Pegangan mereka laisa kamitslihi syai'un gitu. Jadi Allah itu tidak menyerupai atau tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya kan gitu. Ya, intinya begitulah Pak. Ini jadi dasar pijakan tapi nanti akan menimbulkan masalah gitu loh. Ya. Nah, seperti misalnya yad dimaknai tangan. Mereka bilang mustahil aqlan. Kenapa? Kalau bertangan berarti berorgan, gitu kan? Kalau berorgan berarti terbentuk seperti satuan gitu, ada ya itu jism sebutannya. Terbentuk kayak kita nih, ada tangan, ada kaki, ada macam-macam. Nah, itu. Tapi ya sejujurnya memang dasar
penetapan hukum akal ini oleh sebagian kalangan yang berafiliasi kepada Asy'ariyah pun diterima oleh sebagian. Kayak misalnya penulis-penulis akidah Hanabilah di era belakangan itu mengakui, menggunakan bahkan. Cuma memang mereka tidak benturkan dengan konsep penerimaan atau penetapan sifat bagi Allah. Mereka anggap aja ya ini nggak mustahil, boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu kan, karena iya ada tangan, ada mata, ada segala macam makna yang Allah sebutkan. Nah intinya tapi itu nantilah bahasnya panjang ya. Nah tapi kita bahas tentang konsep dasarnya dulu. Tadi ini biasa disebut begini, azat al-wajibul wujud. Allah itu jadi alamun ala zatil wajibil wujud. Ya, alam maksudnya nama ya bagi zat ya yang wajibul wujud. Wujudnya wajib secara akal dan secara syarat tentunya gitu kan. Kalau syarat jelas semua nabi yang Allah utus mengabarkan tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud mereka tanpa syarat pun sebenarnya kita bisa dengan akal itu memastikan adanya Tuhan. Itu. Nah, ini juga sebenarnya menggunakan akal dalam menetapkan Tuhan juga nggak disanggah oleh kalangan Asy'ari pun sama, diakui juga. Cuman mungkin metodenya yang mereka gunakan berbeda, itu aja. Ya, mereka gunakan juga terus metode-metode lain seperti fitrah. Kan fitrah bukan akal, lain lagi. Fitrah ini udah secara mendasar ada dalam naluri setiap manusia bahwa ada Tuhan di luar alam semesta ini yang mengatur. Itu. Jadi manusia yang nggak berakal pun atau yang akalnya rendah pun, tingkat pemahamannya rendah, dia bisa meyakini. Anak kecil yang belum mumayyiz pun belum bisa memahami perbedaan kanan kiri tangannya, kalau ditanya misalnya tentang siapa yang menciptakan alam ini, ya dia nggak mungkin bilang saya gitu kan, atau ayah, dia bilangnya Tuhan gitu. Mungkin dia menunjuk sesuatu atau apa, karena dalam nalurinya memang sudah ya tersimpan ya keyakinan akan wujud Tuhan. Baik, tapi ini jadi intinya sekadar menjelaskan tentang ini nih istilah al-wajibul wujud. Nah, biasanya kalau di kalangan Asy'ari tadi ya, di kalangan Salafi secara umum lah, biasanya ditambahkan Allah lafzul jalalah ya, alamun ala zat al-wajibil wujud. Nah, kalau di sini kan tambahannya al-mustahiq ya, al-mustahiqu li jami'il kamalat, yang berhak atas setiap kesempurnaan. Ini sah diakui. Ya, setiap kesempurnaan pasti Allah miliki. Ya, walillahil masalul a'la. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang lebih tinggi. Jadi kalau ada makhluk yang cerdas, sang penciptanya pasti jauh lebih mengetahui segala sesuatu kan gitu. Nah, tambahannya biasanya kalau di kalangan Asy'ariyah itu al-mustahiq lil ibadati wahdah duna ma siwah. Nah, ini yang penting soal tauhid uluhiyah. Ya, ini perlu ditambahkan sebagai penegasan. Jadi bukan sebatas tauhid itu menetapkan adanya Tuhan yang memiliki sifat keagungan, tapi lebih lagi dari itu yang merupakan inti dari dakwah setiap rasul dan nabi adalah ajakan untuk menyembah Tuhan yang satu, itu kan, Tuhan yang esa, yang memiliki sifat-sifat keagungan tadi dan wajibul wujud, bolehlah kita katakan begitu, gitu ya. Wujudnya pasti ya, karena ditetapkan oleh akal dan oleh syara dan oleh fitrah. Kemudian dia memiliki setiap sifat keagungan sebagaimana yang dia nisbahkan kepada zatnya. Ya, kemudian dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Nah, cuma biasanya kalau di kalangan ya mutakalimin ini kan penulis yang kita gunakan bukunya sebagai acuan di sini ya dari kalangan yang memang terpengaruh lah dengan hal-hal seperti ini kan. Ini bukan orang Salafi yang nulis masalahnya. Ya, dan juga rujukan-rujukannya di sini dalam penulisan beliau ini juga rujukan kitab-kitab mutakhirin yang memang sangat kuat sekali pengaruhnya atau pengaruh akidah Asy'ariyah itu padanya gitu loh.
Jadi banyak dikutip. Tapi ya kita tinggal meluruskan aja. Tinggal meluruskan. Kalau mereka memang biasanya sebatas menyebut ini, tapi bukan berarti mereka mengingkari tauhid uluhiyah, bukan. Ya, bukan berarti begitu. Karena orang yang mengingkari tauhid uluhiyah berarti bukan orang beriman gitu aja. Mereka orang-orang beriman, cuman mereka mendefinisikan Allah itu sebatas ini biasanya. Jadi Allah itu adalah zat yang wajibul wujud dan berhak atas segala kesempurnaan. Nah, kita tambahin aja buat penegasan yang juga berhak untuk disembah, diibadahi satu-satunya dan tidak disekutukan dengan apapun. Ya, ada 3 wajib wujud, mustahik li jamil kamalat, sama mustahik lil ibadati duna ma siwah. Lil ibadati wahdah duna ma siwah. Nah, tapi mereka juga mengakui, ya, mengakui. Cuman mereka anggap Tuhan yang kita sembah itu ya identiknya dengan ini tadi. Nah, mereka bilang yang kita sembah kan gitu, berarti mereka juga mengakui sembahan, ya, sembahannya itu hanya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Hanya persoalan dialektika aja, Pak. Definisi. Ya, definisi. Kemudian walafzul jalalati a'raful ma'arif. Lafzul jalalah a'raful ma'arif, maksudnya ma'arif itu kan kata yang apa, Pak? Kalau dalam bahasa Inggris, Pak? Waktu itu kita belajar yang proper noun itu loh. Ya, yang maksudnya menunjuk sesuatu secara spesifik gitu kan. Nah, lafzul jalalah yaitu Allah ini a'raful ma'arif. Jadi orang kalau disebut Allah itu udah tahu pasti yang dimaksud siapa gitu kan. Yang dimaksud siapa? Yaitu Tuhan yang menciptakan alam semesta yang disembah tadi satu-satunya. Nah, ini yang ya dulu mempopulerkannya ini di antaranya adalah yang terkenal itu ini Al-Imam Sibawayh itu. Sibawayh Imam ya Nuhah, Imamun Nuhah, imamnya para Nahwi. Imamnya ahli Nahwu. Ya, Sibawayh namanya Amr ya, bin Utsman bin Qanbar. Nah, dan ini dihikayatkan juga nih kalau di buku-buku Nahwu yang di mutakhirin tuh yang hasyiah gitu-gitu. Katanya setelah Sibawayh wafat terlihat dalam mimpi salah seorang itulah. Salah seorang yang suka mimpi memang. Ya. Katanya maza fa'alallahu bik, katanya. Apa yang Allah ya lakukan terhadapmu, katanya. Adkhalanil jannah, katanya. Atau akramanillahu jalla wa ala, katanya. Allah memuliakanku dengan apa itu? Bima, katanya. Biqauli Allah a'raful ma'arif, katanya. Lafzul jalalah a'raful ma'arif. Karena saya mengatakan lafzul jalalah itu adalah a'raful ma'arif. Jadi proper noun yang paling tinggi itu peringkatnya. Ya kan dalam kajian nahwu kan ada al-ma'arif itu, ma'rifah. Yang paling tinggi dhamir. Alam ya, alam pertama, kemudian dhamir, kemudian apa, kemudian apa, kemudian apa, gitu. Nah, si boy mengatakan tapi a'raful ma'arif Allah. Dari semua ma'rifah yang ada tuh yang paling tinggi Allah, yang paling spesifik menunjuk kepada sesuatu. Ya kan? Nah, gitulah. Nah, dengan sebab itu banyak Pak hikayat-hikayat begitu banyak. Termasuk Ibnu Taimiyah sendiri rahimahullah setelah wafat ada orang melihat dimuliakan sama Allah. Nah, dianggap wali. Yang melihatnya dari kalangan musuhnya. Iya, bukan ada orang belakangan dia bermimpi melihat Ibnu Taimiyah, katanya dimuliakan oleh Allah. Tapi dia tahu itu Ibnu Taimiyah. Tahu. Jadi dia mengakui bahwa Ibnu Taimiyah itu orang soleh memang. Kalau Ibnu itu nggak diragukan sama lawan-lawannya sendiri, mereka juga mengakui dia orang soleh. Orang soleh, cuman kan nggak sepaham aja gitu kan. Maksudnya itu benar Ibnu Taimiyah dalam mimpinya. Dia kan tahu nih. Iya, dia kan diperlihatkan dalam mimpinya dan ya entah bagaimana pokoknya dia memahami gitu atau mungkin disebut secara tegas namanya. Yang jelas dia kemudian mengisahkan bahwa dia melihat Ibnu Taimiyah dalam mimpinya. Ya kayak waktu itu kita baca biografinya ini kan juga gitu kan, ada yang mimpi itu ya. Mimpi kan ketika pemakaman penulis ini kan.
siapa yang menghadiri pemakamannya ini akan diampuni dosanya. Terus besoknya ada yang mimpi gitu kan, bahwa itu katanya disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kan gitu. Itu banyak kait-kait mimpi begitu, banyak ya, banyak macamnya lah ya, bisa dipercaya bisa enggak. Kalau nggak percaya juga nggak apa-apa, nggak dosa. Nah, tapi unik gitu, maksudnya bagi kalangan yang menolak pun ketika dibilang tapi Ibnu Taimiyah juga dilihat dalam mimpi, seneng juga itu. Iya. Seorang pemimpi. Baik, kita lanjut. Walam yusamma bihi ghairuhu. Karena tidak ada yang dinamakan dengannya selain dia, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-ismul a'zamu 'indal jumhur. Ya. Dan lafzul jalalah Allah ini adalah al-ismul a'zam 'indal jumhur. Jadi ada dari nama-nama Allah yang al-husna itu, dari asmaullahil husna itu ada yang disebut sebagai ismullahil a'zam dalam hadis itu kan. Ada hadis tentang seorang yang berdoa, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad da'a ya Allah bismihil a'zam allazi idza du'iya ajab, yang mana kalau diseru dengan namanya itu pasti dia akan menjawab. Nah, tapi ulama kemudian memperselisihkan apa sih ismullahil a'zam itu, isim Allah yang paling agung lah dari semua nama yang dimiliki oleh Allah. Nah, jumhur mengatakan ya Allah, karena penyebutannya banyak sekali dalam Al-Qur'an kan. Nah, sebagian ulama seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah berpendapat Al-Ismul Azam itu adalah Al-Hayyul Qayyum, dan dia hanya disebutkan 3 kali dalam Quran. Surah Al-Baqarah ayat kursi, di surah Ali Imran ya Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwa, atau mana Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala ilaikal kitab, ya kan. Satu lagi di mana? 3 tuh Quran. Satu lagi di Toha. Satu lagi di Toha. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum waqad khaba man hamala zulma. Ya, dan wa anatil wujuh maksudnya setiap wajah di hari kiamat itu akan hina, akan tampak hina kepada Al-Hayyul Qayyum, kepada Allah yang Maha Agung ya. Al-Hayy yang Maha Hidup, dan Qayyum yang apa? Ya, yang berdiri sendiri gitu, maksudnya yang Maha Agung lah ya. Yang kemudian waqad khaba man hamala zulma, dan sungguh telah rugi setiap orang, setiap jiwa yang membawa kezaliman di hari itu, membawa ya keburukan. Intinya itu. Jadi menurut sebagian ulama Al-Ismul Azam adalah Al-Hayyul Qayyum. Menurut jumhur Allah. Nah, di sini yang dikutip oleh penulis hanya yang menurut jumhur tadi. Kemudian Ar-Rahman huwal mun'im fi jalalin ni'am. Ar-Rahman Ar-Rahim kan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman huwal mun'imu bi jalailin ni'am. Dialah Allah yang mengaruniakan nikmat-nikmat yang besar. Kal iman. War-Rahim huwal mun'im bidaqaiqin ni'am. Jadi yang besar maksudnya itu yang tampak, yang merupakan pokok. Daqaiqun ni'am yang dimaksud adalah yang merupakan ya furu, di sini nanti ada di catatan kakinya, maksudnya ya seperti apa? Kaziyadatil iman. Jadi pokok iman itu adalah karunia dari Allah, begitu juga pertambahan iman itu juga karunia dari Allah. Nah, kaitannya kalau pokok keimanan itu dengan nama Allah Ar-Rahman. Jadi dialah yang mengaruniakan pokok keimanan. Nah, kalau Ar-Rahim dialah yang mengaruniakan tambahan iman. Nah, di sini catatan kaki kita lihat nih. Ai usuluha atau usuliha, bijala ilin ni'am ai usuliha, daqaiqin ni'am ai furu'iha. Jadi usul iman ya pokok iman. Jadi orang diciptakan sebagai mukmin, oleh Allah ditakdirkan menjadi seorang mukmin, itu berarti mendapat karunia besar dari Allah yang identik dengan nama Ar-Rahman, nama Allah sebagai Ar-Rahman. Kemudian seorang yang mukmin diberikan tambahan keimanan oleh Allah, ya tambahan keimanan ini termasuk tambahan ilmu yang
berkonsekuensi bertambahnya keimanan. Itu identiknya berarti dengan nama Allah Ar-Rahim. Ini salah satu penafsiran ya dari penafsiran Rahman Rahim. Banyak tafsiran ini. Ar-Rahman, ada yang menafsirkan Rahman ad-dunya wal akhirah. Rahim adalah Rahimul akhirah saja, kan gitu. Ada yang macam-macam lah penafsirannya. Nah, intinya salah satunya ini. Ya, salah satunya ini. Baik. Lanjut. War-Rahman ablagu minar rahim. Ya, War-Rahman ablagu minar rahim, maksudnya perkataan Ar-Rahman itu lebih tinggi dari Ar-Rahim min haitsul ma'na. Lebih kuat gitu maksudnya, penekanan maknanya. Kenapa? Lianna ziyadatal mabna tadullu ala ziyadatil ma'na ghaliban. Karena bentuk kata Ar-Rahman itu hurufnya lebih banyak daripada Ar-Rahim. Kan sama-sama asal istiqaqnya dari rahmah, dari rahmah. Ya, kemarin kita bahas istiqaq shorof ya. Jadi asal pengambilannya sama-sama dari rahmah, tapi rahim kalau kita hitung hurufnya Ar-Rahim. 1 2 berapa tuh? Alif, lam, ra, ha, ya, mim, ya. Nah, kalau Rahman alif, lam, ra, ha, mim, alif dong. Kan Rahman, bacanya kan panjang, Rahman. Dia nggak ditulis saja. Nah, begitu nggak ditulis. Biasanya ya, kalau kata-kata yang hurufnya lebih banyak itu maknanya lebih tegas gitu, lebih tinggi. Ya, seperti jae dan jauan. Lapar itu kan jae lapar, jauan sangat lapar gitu kan. Kan gitu, jauan. Bisa disebut jae, bisa disebut juga jauan. Itu, jauan. Kan banyak kata-katanya, berarti ana jauan, berarti lapar banget tuh. Kalau ana jae, ana lapar nih, gitu kan. Itu loh kurang lebih. Itu tambahan huruf nun itu menambah sempurna atau lebih gitu? Iya. Nun gitu. Iya, makanya ada istilahnya sighah mubalaghah itu. Kalau banyak lebih lagi. Ya, lebih lagi. Jadi Isbir, istabir. ya, Kalau isbir sama istabir. istabir. Iya, istabir. Ya, istabir, ya bisa begitu, Pak. Ya, tapi intinya ini umumnya aja, ghaliban disebutnya, ghaliban. Nggak mesti juga. Nah, di catatan kaki ghaliban ini nomor 3 tuh. Ai bisyurut, tapi ada syarat-syaratnya gitu. Ya, zakarha Syekhul Bujairimi fi hasyatihi 'alal iqna'. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Bujairimi, ini namanya Bujairimi ya. Kadang orang NU nyebutnya Bujairami, salah. Dia nulis hasyiah untuk syarah Al-Iqna', nah, syarah Fathul Qarib, syarah Abi Suja. Nah, kebetulan Iqna' itu syarah Abi Suja tulis sama Khatib Sirbini, itu muqarrar dulu di Ma'had di Al-Azhar. Cetakan yang ada hasyiah Bujairiminya itu. Enak dibaca memang, cuman agak ribet. Tulisan mutaakhir ini susah dipahamin, Pak. Campuran ilmu macam-macamnya itu, ilmu mantiknya, ilmu bahasanya itu padat gitu, Pak. Bahasa sastra. Bukan bahasa sastra sih, dia bahasa ini, bahasa mantik. Alat. Bahasa mantik. Jadi ada syarat-syaratnya disebutkan, nantilah kapan-kapan kita bahas. Wa fil jam'i bainar rahmani war rahim isyaratun ila annahu yanbaghi talabun ni'amil jalilati wa ghairiha min Allah. Ya, dan dalam penggabungan nama Ar-Rahman Ar-Rahim, kalau sesuai penafsiran tadi Rahman berarti nikmat yang besar-besar yang pokok. Ya, Rahim nikmat yang berupa tambahan dari nikmat yang pokok. Jadi rezeki itu kaitannya dengan Rahman. Tambahannya rezeki dengan Rahim, kan gitu. Nah, jadi ini mengisyaratkan bahwa seyogianya, yang bagi ini kan seyogianya nih. Kita meminta dari Allah nikmat yang besar-besar sekaligus yang lain gitu. Iya, minta tambahannya. Iya, kita minta dari Allah semuanya. Ya kan? Wal ma'na bimusahabati bismillahirrahmanirrahim u'allifu kitabi hadza mutabarrikan. Ini makna utuh Bismillahirrahmanirrahim nih. Setelah kita pahami kemarin tuh, dari kemarin. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini ya kata yang tidak berdiri sendiri intinya, tapi dia merupakan kata keterangan dari ya berdasarkan nih ulasan maknanya nih ya yang dirangkum sekarang ini, kata yang merupakan keterangan dari kata kerja yang tidak ditampilkan, tidak ditampakkan.
Jadi kemarin saya bilang kan kalau kita bilang bismillah mau minum, bismillah berarti dalam diri kita itu ada secara ya tanpa disadari pun gitu kan, berarti kita mengatakan bismillahi asrof, itu bismillahi asrof, ya auto secara otomatis. Wudu buka keran bismillah, bismillah yang wudu kan gitu, bismillah atau waddo kan gitu, meskipun nggak diucapkan ya, dan meskipun nggak ngerti bahasa Arab tapi kan intinya maknanya sama dengan itu gitu. Bismillah saya berwudu nih gitu kan nggak mungkin bismillah gini asrof kan gitu. Kecuali buka keran kirain mau wudu ternyata minum. Iya, erat kaitannya dengan perbuatan yang kita mulai basmalah itu, atau kita mulai dengan basmalah ya, bismillah apa kan gitu, bismillah apa. Makanya nggak disebutin. Nah cuma yang diperselisihkan di kalangan ahli ilmu itu, apakah kata yang merupakan tempat bercanggahnya kata keterangan bismillahirrahmanirrahim ini kata kerja atau kata benda, itu aja ya. Sebagian bilang kata benda, jadi bismillahi surbi, surb kan kata bendanya surb ya, bismillahi surbi atau bismillahi asrof. Nah di sini yang dipilih kata kerja. Nah karena kata kerja itu asal usulnya dari kata benda, tapi nanti ada yang sebaliknya, pokoknya intinya begitulah ya. Nah di sini yang sering dipilih begini. Kemudian kata kerja ini dia ada di belakang untuk memberi faedah ya, bahwasanya saya menulis karena atau dengan nama Allah saja, bukan dengan nama selain Allah. Itu. Jadi faedahnya adalah ya taksis. Ya juga dengan maksud untuk bertabaruk dengan menyebut nama Allah lebih dulu dari menyebut perbuatannya. Bismillah asrof. Jadi nggak asrobu bismillah. Boleh aja kalau ditaruh di depan boleh, tapi tidak akan mewujudkan faedah yang tadi gitu. Jadi bimusahabat bismillahirrahmanirrahim, u'allif ada di belakang. Kita bihaza, buku saya ini mutabarrikan. Ya, karena kemarin kan bismillah. Itu baknya bisa untuk musahabah. Bismillah jadi bersamaan dengan nama Allah nih ya, atau dengan pertolongan dari nama Allah ini kan bisa untuk musahabah, bisa untuk isti'anah, jadi mohon pertolongan dari Allah ya, bisa juga dengan makna tabarruk. Nah ini sekalian aja digabung, bi musahabati bismillahirrahmanirrahim u'allifu kitabi hadza mutabarrikan. Jadi untuk mohon pertolongan padahal sekalian bertabaruk dengan nama Allah. Nah, biar lengkap semua. Mutabarrikan. Iya, baknya itu ada maknanya soalnya. Ba itu kan ada maknanya. Asal makna ba itu al-ilsaq, artinya lekat atau dekat dengan sesuatu. Ya, marartu bi Zaid. Jadi maksudnya saya melintasi Zaid. Maksudnya saya melintas di dekat si Zaid. Gitu. Bi kan marartu bi Zaid. Asal maknanya ilsaq. Nah, tapi kan banyak makna-makna lain. Katabtu bil qalam. Ya, saya menulis dengan pena. Ya, maksudnya apa? Menggunakan alat. Jadi menggunakan bantuan alat. Ya, nah di sini disebutnya ba al-alah. Ba untuk menunjukkan bahwa yang setelahnya itu adalah alat yang digunakan. Nah, kalau untuk nama Allah nggak pantas disebut begitu. Katabtu bismillah. Jadi saya menggunakan alat yaitu nama Allah. Makanya disebut isti'anah dia. Saya menulis dengan pertolongan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kan gitu. Nah, santun. Nah, ini juga penting kita pelajari kalau di kitab-kitab mutaakhir ini, Pak. Syarat dengan biasanya nilai adab. Adab termasuk nanti menyebut apa ya. Ada istilah mereka tuh ta'adduban. Jadi untuk menunjukkan adab kita nggak menyebut begini, tapi kita menyebutnya begini gitu. Nanti ada biasanya di buku-buku yang model begini nih. Ya. Jadi misalnya kalau di nahwu itu ketika ada lafzul jalalah, dia dibaca mansub Allah gitu kan. Nanti mereka bilangnya mansubun ala ta'zim, mansub ala ta'zim, mansub ya sebagai pengagungan. Tidak disebut mansub karena dia maf'ul bihi.
Karena maf'ul bihi itu kan artinya objek. Ya, bener. Maksud ya, jadi tidak disebut mansub sebagai objek. Karena kesannya kurang ajar gitu, Pak. Ya, Allah dijadikan objek tuh kurang ajar ya kan, objek penderita lagi kalau di bahasa kita, objek penderita. Jadi disebutnya mansub untuk istilah lafzul jalalah dikhususkan alat ta'zim sebagai pengagungan, ta'aduban ma Allah kata mereka. Adab kepada Allah. Nah, ini juga penting, Pak, adab. Biasanya yang sering dikritisi dari kalangan tertentu nih, termasuk kita-kita ini, adab. Masuk nih, kita misalnya menganggap bukan menganggap ya, tapi memperlakukan mushaf. Taruh mushaf di lantai. Ada larangannya nggak? Nggak ada larangannya. Tapi kan nggak pantas gitu loh. Ya, nggak pantas menaruh sesuatu yang isinya kalamullah itu di tempat yang kalau kita menaruh satu benda yang bagi kita berharga aja rasanya kan kurang pas gitu. Ya nggak? Apalagi mushaf. Meskipun nggak ada sebenarnya dalam niatan kita itu menghinakan, nggak ada. Kalau menghinakan mushaf dikafirkan oleh ulama. Biasa contoh-contoh ya, sebab orang murtad dari agama itu adalah menghina atau meremehkan mushaf, melemparnya misalnya ke tempat sampah, tempat kotor gitu. Tapi dengan maksud, kalau nggak sengaja lagi lempar sampah ada mushaf di keranjang sampahnya, ternyata nggak sengaja terlempar, itu dia nggak bermaksud. Tapi secara sengaja gitu. Ya. Nah, tapi kan perlu juga kita memperhatikan adab dan mengajarkannya ke anak-anak kita. Misalnya kalau ada mushaf jangan taruh di tempat rendah, tempat bawah. Nah, kita suka gitu, Pak. Saya dari dulu suka memperhatikan tuh. Misalnya dulu ngaji tuh sama Syekh yang Salafi ini. Kitabnya pas kita lagi sholat taruh aja di bawah. Kitab gitu taruh di lantai gitu kan. Nah, makanya perlu juga masjid tuh ada inilah buat rak gitu kan, buat orang naruh kitab. Ya, Kalau terkait sholat sunnah yang boleh membaca mushaf, kan kita pas sujud pasti kita pegang. Taruh di mana itu? Nah itu makanya kalau bisa dikantongin sih, kalau bisa ya di saku. Satu meja diri stand. Nah atau di ya, karena kan nggak selalu ada kan. Kalau di masjid nggak selalu ada. Kalau di rumah kan bisa taruh di meja. Pas mau sujud taruh dulu gitu. Taruh dulu nggak apa-apa. Ya intinya adab ini sering ditekankan, Pak. Ta'adub itu tadi dengan Allah, dengan kitab suci, dengan penyebutan ulama juga. Nah, makanya bentuk ta'adub tuh kalau di kalangan tradisionalis lah misalnya ya. Mereka kan nggak nyebut nama sahabat aja dengan namanya biasanya. Ya, Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Bilal gitu kan. Itu adab kan sebenarnya. Dorongannya adab. Sayyid gitu kan, tuan kita gitu. Karena kita nyebut bos saja kan nggak biasa kan, nggak enak nyebut namanya gitu kan, pakai Pak, pakai apa kan gitu. Nah, masa ketika nyebut Abu Bakar yang memang kalau memang ada pengagungannya di dalam hati kita tuh, masa kita sebut Abu Bakar, gitu kan? Ya, makanya ya kayak kesannya setara gitu kan. Nah, jadi Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Bilal, apalagi Rasul. Ini kan sallallahu alaihi wasallam kan, mereka nggak pernah nyebut Muhammad gitu kan, nyebutnya Sayyidina. Kalau ulama Salafi sih secara umum mereka boleh, Pak, membolehkan. Yang nggak boleh itu ketika lafalnya berupa ibadah, kayak misalnya sholat, azan, ya. Nah, itu pun ada khilafnya. Ulama Syafi'iyah yang mutakhirin membolehkan dalam sholawat ketika sholat menambahkan Sayyidina, boleh kata mereka, bahkan utama, karena mereka bilang ya al-adab itu muqaddam 'alal imtithal. Jadi kalau Nabi SAW menyebutnya Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kita sebagai adab kepada Nabi SAW, karena Nabi kan menyebut dirinya sendiri. Ya, kita supaya lebih adab kepada Nabi SAW, lebih beradab, jadi nyebutnya Allahumma sholli ala Sayyidina. Boleh mereka bilang. Dan itu ada fatwa sebagian ulama Syafi'iyah seperti itu. Bahkan itu dianggap pandangan jumhur di kalangan ulama Syafi'iyah. Termasuk juga mereka bolehkan dalam azan. Iya. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ya kan? Iya, bukan sayyidina, kan letaknya beda. Kalau itu kan Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau azan asyhadu anna Muhammadan, asyhadu anna sayyidana Muhammadan. Kan jadi ya mansub karena anna. Nah, itu boleh.
menurut sekalangan lagi bilang enggak. Ya kita tetap ikuti lafalnya karena ini ibadah. Lafal-lafal yang memang kita beribadah kepada Allah dengannya. Berarti kita ikuti sesuai ya yang diucapkan dan diajarkan kepada kita gitu loh. Itu sebenarnya. Tapi kalau menyebut dalam khutbah misalnya, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad, enggak ada yang menyalahkan. Karena Nabi SAW juga mengatakan tentang dirinya kan, ana sayyidu waladi adama wala fakhr. Saya ini adalah sayyid, jadi tuannya, penghulunya biasa kita terjemahkan. Penghulunya setiap anak Adam. Wala fakhr, dan itu bukan suatu kesombongan. Fakta gitu. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW adalah fakta karena beliaulah ya manusia terbaik. Dari semua nabi dan rasul yang Allah utus, ya beliau yang paling baik. Yang paling mulia di sisi Allah. Ya kan? Itu. Jadi setelah Nabi Muhammad, para nabi dan rasul, baru para sahabat. Ya enggak? Nah, jadi kalau dibilang Nabi Muhammad Sayyidul Khalq, dan banyak ulama Salafi itu pakai begitu, nggak apa-apa. Yang mereka nggak bolehkan ya ketika lafalnya itu ya dipakai untuk beribadah. Itu. Cuma biasanya yaitu kecenderungan kita jadi takut. Nggak pakai di sini, jadi nggak pakai di yang lain. Ada yang pakai jadi ngerasa gitu tuh gitu. Sebelah tuh. Banyak Pak, saya menemukan banyak khutbah-khutbah haram tuh, haram Makki, haram Madani selalu pakai Sayyidina, Syafi'ina, Habibina, biasa dipakai. Karena memang itu semua fakta yang disampaikan. Habibuna, kan Habib itu bisa makna yang mencintai, bisa makna yang dicintai. Sama, Habib sama-sama. Habib itu bisa maknanya muhib, bisa maknanya mahbub, yang dicintai. Muhib, yang mencintai. Nah, Habib, ya kita wajib mencintai Nabi SAW kan. La yu'minu ahadukum hatta akuna. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sehingga aku ya hatta akuna ahabba ilaihi, lebih dicintai olehnya, min waladihi, dari anaknya sendiri, wa walidihi wan nasi ajmain, dan dari semua manusia. Jadi Nabi Muhammad Habibuna, benar nggak? Benar. Syafi'una, Nabi SAW yang akan memberi syafaat kita dengan izin Allah kan tentunya, nggak ada masalah gitu. Nah tapi itu tadi ya, jadi kekhawatiran kita itu membentuk sebuah tradisi gitu kan di kalangan kita sendiri yang membedakan antara kita dengan yang lain gitu loh. Jadi khas kita tuh identik, kita nyebutnya Nabi Muhammad. Bahkan sebagian orang nggak mau nyebut Nabi besar Muhammad, sebutnya Nabi Muhammad aja. Nah ini nanti ada nih di sini bahasan nih tentang Maulana ada. Maulana ya. Maulana Syafi'una Maulana. Nah, Maula itu juga, Maula itu kan banyak maknanya ya. Di antaranya penolong. Iya, Maula itu kan di antaranya penolong maknanya. Bisa juga Maula itu dengan makna ya. Maula tuh ini gitu. Pembantu tuh Maula juga. Maula juga membantu juga. Maula itu budak. Budak kan. Maula itu bisa budak, bisa tuan. Nah, makanya ya kalau yang dimaksud Nabi SAW itu kan maksudnya tuan. Tuan kita gitu kan. Maulana itu maksudnya tuan kita. Ya seperti Sayyid lah, semakna tadi gitu. Ya tinggal kita yang memaknainya aja, Pak. Intinya sebenarnya iya kita memaknainya. Iya. Yang musuh kita malah ini ngaca orang gitu. Tapi yang kita pahami. Yang kita pahami aja. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang Pak, orang yang tidak memahami akar-akar persoalan ini udah bicara itu terus nggak boleh begini, nggak boleh begini. Terus diamini lagi sama pendengar gitu kan, karena pendengarnya kan nggak paham. Nah, kalau didudukan persoalannya jelas, udah nggak masalah. Ya, ini menariknya setelah ini. Walil basmalati khamsatu ahkam. Ya, terkait dengan bismillah ada 5 hukum. 1, al-wujub. Al-wujub kama fi qiraatil Fatihati fi shalah. Kita lihat catatan kaki li annal basmalata ayatun min ayati suratil Fatihati wal Fatihatu min arkanis salati kama sayati. 1 wujub, jadi wajib dibaca. Yang pertama, wajib membaca al-basmalah ya dalam membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, karena bismillah itu adalah ayat dari surah Al-Fatihah. Ini dalam pendapat sekalangan ulama ya diantaranya pendapat Syafi'iyah tentunya. Jadi Fatihah itu disepakati 7 ayat berdasarkan firman Allah di surah Al-Hijr kan, walaqad
atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, sab'an minal masani itu. Nah, dalam hadis Nabi SAW menafsirkan itu surah Al-Fatihah maksudnya. Jadi nama lainnya Saba' al-Masani, nama lainnya Al-Qur'anul Azim. 7 jumlahnya disepakati. Yang diperselisihkan 7 itu apakah dari basmalah atau dari hamdalah. Nah, yang mengatakan dari basmalah diantaranya ulama Syafi'iyah. Dari basmalah berarti bismillah ayat pertama. Berarti penggalannya di mana? 7 ya, kita seperti di mushaf-mushaf kita tuh. Ya, jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu 1 ayat. Panjang. Dan itulah ya qiraah semisal qiraah Hafs, qiraah Ibnu Katsir tuh yang nanti dibahas di Kemenak tuh. Dia 7. Nah, konon ya kalau dalam kitab-kitab ulama Syafi'iyah tuh dikatakan Imam Syafi'i dulu bacaannya qiraah Ibnu Katsir itu. Qiraah Ibnu Katsir yang tadi saya ceritakan. Yang qiraah Ibnu Katsir yang tadi awal apa Iqbal belum datang. Ya. Ya ada Ibnu Katsirnya. Karena Ibnu Katsir kan punya 2 perawi lagi, Kumbul dan Al-Bazzi itu. Nah, itu ada beda-bedanya juga riwayat. Sama qiraah yang kita baca kan Hafs dari Asim. Qari intinya Asim. Muridnya 2, Hafs dan Syu'bah. Yang biasa kita baca qiraahnya Asim dari Jalul Hafs. Kalau kita baca Syu'bah nanti ada beda-bedanya juga sedikit. Walau gurunya sama ya? Walau gurunya sama, muridnya bisa meriwayatkan berbeda. Karena mungkin gurunya mengajarkan kepada yang satu berbeda dengan yang diajarkan kepada yang lain. Iya, berbeda. Karena jadi hasanah itu. Iya, jadi hasanah. Gurunya baru ingat atau? Enggak. Memang cara pelafalannya mungkin ada ada variasinya. Itu. Nah, konon qiraahnya Syafi'i itu qiraah Ibnu Katsir. Ya, Imam Syafi'i itu bacaannya bacaan Ibnu Katsir. Itu. Enggak, lebih dulu Ibnu Katsir. Ya. Nah, qiraah juga yang populer diantaranya qiraah Nafi', qari Madinah. Ibnu Katsir qari Mekah. Asim itu qari Kufah, qari luar ya, luar jazirah lah. Nah, dalam qiraah sebagian qurra basmalah itu diriwayatkan termasuk surah Al-Fatihah. Sebagian lagi tidak memasukkan. Nah, tinggal yang tidak. Kalau tadi kan yang kita tahu udah memasukkan, ya berarti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 1 ayat. Maka dari itu juga ada sebagian guru-guru Quran yang saat ini nih, guru-guru Quran yang kelas dunia, biasanya juga mengarahkan kalau antum baca dengan qiraah Hafiz, jangan dipenggal itu ayat terakhir surah Al-Fatihahnya. Ya kalau nggak kuat nafasnya diulang. Tapi kalau kuat satuin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita kan suka dipenggal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim gitu waladdallin. Nah, karena qiraah Hafiz itu 1 ayat. Karena ayat pertamanya dari basmalah. Nah, qiraah Nafi bismillahnya nggak masuk. Jadi dari alhamdulillah. Nah, dipenggalnya di siratal ladzina an'amta 'alaihim. 7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi qiraah Nafi maliknya pendek. Maliki yaumiddin. Nah, beda lagi. Nah, kalau kita mau dipenggal dengan makna kita pisahkan itu ayat 6 dan 7, kalau konsisten berarti maliknya baca pendek. Maliki yaumiddin. Nah, cuman kan sekarang udah semrawut, Pak. Ini campur aduk. Bisa apa aja. Roti towes. Kita baca ya karena nggak ngerti asal usulnya, akar persoalannya lagi-lagi kayak tadi tuh, kayak Sayyidina kan. Jadi Maliki yaumiddin. Nah, Maulana kan penolong tuh, Pak, kan? Itu kan Allah juga disebut Maulana kan? Nah, itu mungkin yang dikhawatirkan biasanya tuh orang menyebut Maulana untuk Nabi SAW, jadi seakan-akan menyamakan dengan Allah. Ya, padahal Maula itu juga bermakna penolong, untuk manusia juga bisa. Tuan tadi kan, Tuan. Hamba sahaya Maula juga. Maulaya, Maulana. Jadi ini kalau dalam Fatihah, dalam mazhab Syafi'i ya, basmalah wajib dibaca karena ayat dari surah Al-Fatihah. Sebagian menganggap dia bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Nah, ada lagi di antara ulama yang bahkan tidak menganggap basmalah itu Quran. Jadi ikhtilafnya tuh terbagi menjadi 3 pendapat. 1, basmalah itu ayat Fatihah, 1 bukan ayat Fatihah, 1 bahkan bukan
Quran, bukan Quran. Jadi artinya bukan diwahyukan oleh Allah, tapi dia ditulis di awal setiap surah karena mengikuti kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memulai segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tersendiri. Ayat tersendiri. Quran, gitu. Tapi bukan ayat dari Fatihah dan bukan juga ayat dari setiap surah setelahnya. Nah, kalau mazhab Syafi'i yang mu'tamad nanti kita dapetin di pembahasan sholat, dia ayat pertama dari surah Al-Fatihah dan dari setiap surah setelahnya. Nah, kalau kita lihat mushaf kita yang kita pakai sekarang nih, dia ayat pertama dari Fatihah aja. Tapi nanti dia ayat tersendiri dari surah lainnya. Itu beda juga tiap surah lainnya. Bukan ayat maksudnya. Kalau Syafi'iyah ayat pertama dari surah lain nanti selain surah Al-Fatihah. Fatihah juga. Yang lainnya juga. Ya, ayat pertamanya. Iya, pertama. Kecuali Taubah. Kalau yang kita pakai Taubah sepakat semua nggak ada bismillahnya. Tapi kalau mushaf yang kita pakai sekarang ini kan cuma Ayat pertama di Fatihah doang. Ini enggak. Dan kalau Syafi'iyah, Mazhab Syafi'iyah dia ayat pertama dari setiap ini. Makanya mereka konsisten menjaharkan di Fatihah, menjaharkan di setelahnya. Kan gitu. Kalau baca dari awal kan gitu. itu di mushafnya dulu. Nah, itu mushaf siapa entah, saya juga nggak tahu secara pasti, tapi begitu. Ya, simpulan mazhab Syafi'iyah itu begitu. Jadi dia ayat pertama dari setiap surah setelah surah Al-Fatihah juga kecuali Taubah. Nah, maka dari itu di mazhab Syafi'iyah ini ada yang melugaskan di antara ulama mutakhirin. Maka dari itu dia di kalangan ulama Syafi'iyah sesuai dengan pendapat muktamadnya, jumlah ayat terpendek dalam Al-Qur'an itu 4 ayat, nggak ada yang 3. Ya, karena inna a'tayna kal kausar 3 ayat. Bismillahnya 1, 4 berarti. Itu ada yang melugaskan di antara ulama mutakhirin Syafi'iyah. Jadi nggak ada 3 ayat. Karena paling pendek 4 berarti dengan basmalah. Terus juga basmalah ini kan tadi penghitungannya ke ayat ke surah setelahnya itu termasuk yang diperselisihkan dari jumlah ayat Al-Qur'an yang 6.000 kan, jadi makanya biasanya disebut 6.000 itu sepakat. 6.000 itu sepakat. Ya. Sisanya pecahannya ratusannya diperselisihkan. Nah, ada yang 6.235 biasanya itu. Karena ada yang memasukkan basmalah, ada yang tidak. Nah, basmalah aja kalau dimasukkan berarti kan ada 113 ayat. 112 kurangin atau apa? Oh iya. Kan 114. Seperti ya. Kurangin Taubah. Kan di Fatihah juga khilaf. 113. Basmalah itu belum lagi nanti di surah-surah tertentu ada yang pemenggalannya itu berbeda. Ada yang 1 ayat dibagi 2, ada yang 2 ayat dihitung 1 gitu kan. Itu ada ilmunya sendiri tentang penghitungan jumlah ayat di setiap surah. Ya, jadi mereka biasanya ulama menyebutnya yang disepakati 6.000, pecahannya diperselisihkan. Ya, 6.000-nya sepakat. Nah, lebihannya, ratusannya, puluhannya itu diperselisihkan. Tapi kalau penghitungan mushaf Utsmani yang sekarang nih biasanya 6.235. Ya, dengan Utsmani sekarang bismillahnya masuk Al-Fatihah tapi nggak masuk di surah-surah setelahnya gitu kan. Nah, tapi intinya itu, kenapa ada perselisihan di pecahan itu tadi? Karena tadi ada yang memasukkan bismillah, ada yang tidak memasukkan bismillah. Mulai dari Fatihah dan surah-surah setelahnya. Kemudian di surah-surah tertentu ada yang menghitungnya dengan jumlah sekian, ada yang menghitung jumlah sekian. Nah, makanya di kajian-kajian kita di Kemenak pun biasanya dispesifikan kalau memang dibutuhkan. Surah apa? Namanya apa? Gitu. Namanya aja beda. Ada perbedaan. Urutan sih nggak ada lah kalau zaman sekarang tuh nggak ada. Tapi kalau di masa Nabi SAW urutannya itu kan ketika Nabi SAW sholat malam tuh di hadis Huzaifah di Sahih Muslim, beliau baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, baca Nisa, baru Ali Imran. Nah, kebanyakan ulama menganggap urutan surah Al-Quran seperti yang di mushaf sekarang itu istihad sahabat. Tapi istihad sahabat bukan berarti enaknya gitu kan, berdasar arahan Nabi SAW, tapi nggak lugas gitu. Nah, sedikit dari ulama bilang itu tauqifi, dari Nabi langsung. Kalau urutan ayat jelas tauqifi, urutan huruf, kata itu tauqifi, nggak ada perselisihan di situ. Tapi urutan surah, banyakkan ulama bilang itu istihad sahabat. Ya, karena Nabi pernah membaca begitu. Kelaziman kalau Rasulullah membaca Al-Quran tuh ini. Enggak kelaziman, cuma kan karena ada yang begini jadi dipahami. Nah, ini berarti sesuai urutan nih, karena belum ada mushaf zaman itu kan.
belum ada mushaf. Waktu Nabi murojaah di Jibril juga nggak Nah, ada. waktu Nabi murojaah di Jibril, di kesempatan yang terakhir yang namanya peristiwa al-ardatul akhirah, penyimakan terakhir, itulah yang dijadikan acuan sama sahabat. Jadi kalau ada perbedaan dengan bacaan-bacaan Nabi yang sebelumnya, maka dianggap yang sebelumnya itu udah diubah dengan penyimakan terakhir. Itu yang dijadikan andalan nih, al-ardatul akhirah itu. Berarti yang musab Tapi kan penyimakan dengan Jibril itu kan tiap tahun di bulan Ramadan. Tapi di tahun wafatnya Nabi SAW 2 kali. 2 kali itu jadi dilakukan 2 kali. Kenapa? Itu mengisyaratkan bahwa Nabi akan wafat. Terus juga tadi ini dijadikan acuan oleh para sahabat yang ikut hadir di situ, disimak oleh mereka. Oh berarti urutannya begini, urutannya begini, urutannya begini. Ayat-ayat yang dulu kita simak itu kan ayat itu juga nggak turun satu kesatuan satu surah gitu Pak. Turun 5. Seling lagi 5, ini surah apa, ini surah apa. Nah, tapi ketika di penyimakan terakhir itu kan sahabat jadi tahu, oh ini bagian surah itu, ini bagian surah itu, ini bagian. Ya Iqra itu aja kan 5 ayat dulu. Terus diselingin banyak. Selingin Pak, Mudathir, selingin Muzammil, selingin Qalam, selingin macam-macam. Sekitar 3 tahunan lah. Ya, baru turun sisanya. Karena kalau dibaca kontennya juga beda, Pak. Iqra itu 5 ayat pertama dengan lanjutannya. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Nggak nyambung itu ya? Nggak nyambung. Lihatnya mah. Iya kan? Iya, ara'aita ladzi yanha abdan idza shalla. Udah mulai ada di sini apa? Isyarat adanya penolakan. Ara'aita ladzi yanha. Tidakkah kamu melihat orang yang melarang abdan idza shalla, seorang hamba ketika sedang sholat? Ini kan berarti ada yang melarang orang sholat. Waktu Iqra belum ada sholat, belum ada perintah sholat. Terus kemudian belum ada penolakan karena dakwahnya masih disampaikan secara secara sembunyi-sembunyi. Nah makanya kebanyakan ulama tafsir menganggap ini memang konten dari lanjutan ayat-ayat surah Al-Alaq ini ketika sudah dakwahnya Nabi itu alaihissalatu wassalam disampaikan dengan jahar, terjadilah penolakan. Itu kan terjadilah penolakan. Makanya dilarang sholat segala macam. Nah itu nanti teruskan dalam tafsirnya siapa yang dia sebut dimaksud di situ. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Situ sebutlah Abu Lahab atau siapa gitu kan. Nah itu. Jadi memang ayat Quran itu pun ketika diwahyukan kepada Rasul alaihi salatu wasalam enggak sekaligus satu surah, Pak. Bahkan yang diriwayatkan turun satu surah dalam satu kali itu surah Al-An'am itu pun nggak dianggap sah oleh Nabi oleh para ulama gitu. Jadi keterangannya dari asarnya Kalau itu ada riwayat katanya Allah itu menurunkan langsung ke Jibril yang turun sedikit-sedikit itu sogi nggak Langit. ke langit itu yang malam Lailatul Qadar itu kan, ke langit terendah baru kemudian Jibril, itu juga nggak sah. Kalau di kalangan bagian ulama khususnya kalangan salafin itu dianggap nggak sah, itu dianggap nggak sah. Iya, langsung lewat perantara malaikat Jibril langsung diwahyukan dari Allah, itu kan lewat perantara, bukan diturunkan dulu sekaligus. Terus Jibril ngutip dari Lauhil Mahfuz nggak dianggap sah itu. Nah intinya jadi ayat-ayat Quran itu diturunkan sebagian-sebagian. Nah untuk paham ini bagian dari surah apa untuk paham kan itu harus jelas Pak. Iya repot banget kita kalau kita nggak dikumpulkan di mushaf, mana tahu kita nih ini bagian surah apa. Kalau sekarang kita nyimak kan tahu ini bagian surah ini, ini bagian surah ini, ini bagian surah ini kan gitu. Itu butuh berpikir tingkat tinggi berarti dulu. Iyalah. Kan surah Ar-Rahman saja sama-sama itu gimana ngatur? Nah iya. Nah iya ngaturnya gimana kalau separuh-separuh kan? Nah itulah. Makanya sahabat-sahabat itu kan Bukan hanya menghafal. tingkat kecerdasan tinggi Pak. Dan yang ditunjuk secara khusus itu kan untuk membukukan Al-Quran di zaman Abu Bakar, ditunjuk lagi di masa Utsman, Zaid bin Thabit. Kata Abu Bakar itu ketika menunjuk Zaid bin Thabit setelah beliau sepakat dengan Umar kan Umar yang punya inisiatif. Ini orang pada wafat nih penghafal Quran, kalau nggak dibukukan segera nanti generasi-generasi setelahnya nggak kenal Quran nih secara utuh, banyak yang wafat. Abu Bakar ngerasa kok nggak berani saya gitu kan melakukan sesuatu yang takut bid'ah kan gitu, melakukan sesuatu yang nggak dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi Umar bisa meyakinkan gitu kan, nah ini maslahatnya besar gitu. Dan Nabi SAW kan dulu udah melakukan juga pengumpulan gitu, kurang lebih nggak dijelasin sih di kisah riwayat itu. Tapi intinya Abu Bakar kemudian mengatakan Allah melapangkan dada saya ya kan untuk menerima usulan Umar.
Nah, tinggal sekarang siapa nih yang harus ditunjuk sebagai ketua panitia? Ya, panggil Zaid bin Sabit. Nah, kata Abu Bakar, ya kan, innaka katanya syabun akil, di kamu ini pertama anak muda, kuat, berakal. Entah di umur berapa pada saat itu Zaid. Termasuk penghafal kan dia juga. Hafal yang hafal seluruhnya. Syabun akil la nattahimuka. Itu nggak ada keraguan, kita nggak ada tuduhan apapun kepadamu lah. Nah, itu sifat-sifatnya Zaid yang dipilih, yang muda banyak, yang berakal, cerdas gitu banyak. Tapi ya itu yang nggak ada keraguan sama sekali dalam kompetensinya, Zaid lah yang dipilih. Nah, Zaid terus di dalam hikayat-hikayat riwayat itu dia menyusun tim. Jadi dia ketua panitia, dia susun timnya. Terus bagaimana metode pengumpulannya? Nah, dia minta setiap orang datang bawa saksi 2. Nah, apa yang dimaksud saksi? Ada yang menafsirkan di kalangan ulama, ya. Jadi ada hafalan dan tulisan. 2 saksi itu ada hafalannya, ada tulisannya. Jadi dia ikut nyalin juga. Kalau cuma punya tulisan dia nggak punya hafalan, nggak. Kalau cuma hafal nggak ada tulisan, nggak diterima. Ada yang menafsirkan bahwa 2 saksi itu bahwa 2 orang saksi manusia, bahwa dia memang penghafal nih dulu di zaman Nabi SAW. Karena kan tidak semua sahabat itu hafal Quran, apalagi seluruhnya. Tapi kayak Abu Bakar, Umar, Zaid, Ubay, Abdullah bin Mas'ud itu hafal. Jadi dia milih, Pak. Jadi ada metodenya juga tuh Zaid itu dalam menyusun. Dia kumpulin gini, terus dia duduk di pintu masjid, yaitu bikin pengumuman lah gitu. Siapa yang bawa 2 saksi direkrut sama dia, masukkan ke dalam tim. Nah, terus Zaid ini sebenarnya hafal kan? Dia kalau mau ngumpulin sendiri nggak pakai tim bisa, tapi supaya benar-benar hasilnya itu ya kan otentik, disepakati semua, dia kumpulin orang. Terus setelah itu dia menemukan beberapa ayat dari akhir surat Taubah itu ada di seorang. Zaid tahu ayat itu, cuman biar pasti gitu. Ada bukti yang menguatkan hafalan beliau. Dia sampai cari orang itu gitu. Ada di namanya siapa, Abu Khuzaimah kalau nggak salah namanya. Abu Khuzaimah itu punya 2 ayat terakhir dari surat Taubah. Nah, dikumpulin begitu. Zaid tahu mana. Jadi kalau Zaid mau langsung salin aja gitu dari hafalan dia bisa. Tapi supaya otentik, ya kayak sekarang penyidikan lah gitu kan. Alat bukti ya untuk saksi dikuatkan dengan alat bukti. Jadi nggak cukup kesaksian, ada alat buktinya, ada scientific ininya kan, investigasinya gitu kan. Ya gitulah modelnya. Itu ada Pak di kalangan ulama muslim, ada dari sejak zaman sahabat. Metode-metode begitu ada. Karena kan itu memang ya, kecerdasan kan, bagian dari kecerdasan. Nah itu, jadi kalau kita baca tentang kisah pengkodifikasian Al-Quran itu begitu. Ya, itu riwayat-riwayat di sahabat banyak Pak tentang itu. Baik, kita sedikit lagi ya. Alhamdulillah. Jadi ini tadi tentang terakhir di mazhab Syafi'iyah ketika menyembelih sunnah. Hukum yang kedua wal hurmah haram maksudnya. Indal muharrami li dzatihi, ketika mengerjakan perbuatan yang haram li dzatihi. Haram memang ya dari sananya gitu. Ketentuan hukumnya haram. Seperti apa? Kasubil khamr, minum khamr bismillah, haram jadinya. Bismillah, minum khamr. Membaca bismillah jadi dosa karena membaca bismillah, dosa mengonsumsi yang haram, baik itu minuman atau makan. Bi khilafil muharrami li'aridin wudu'i bima'in maghsub fala tahrumu al-basmalatu hina idzin. Jadi yang diharamkan ketika ya melakukan perbuatan yang haram li zatihi. Kalau yang haram bukan li zatihi, tapi haram karena ada situasi atau kondisi tertentu, itu tidak haram. Contohnya apa katanya? Jika wudu dengan maghsub, air curian. Ya, gosok gitu. Ya, gosok itu kan curian atau rampasan. Nah, ini kan juga air itu dibagi, nanti ada di sini di pembahasannya. Air itu kan dibagi di mazhab Syafi'i dan mazhab sekalangan ulama ya. Jadi air yang itu tohir, air itu ya secara umum mereka bagi menjadi 4 atau 5. Ada sebutan tohir ya, mutohir ya,
suci, mensucikan, boleh digunakan, mubah, istimalnya mubah. Nah, ada suci mensucikan, istimalnya haram. Air suci mensucikan, air bersih, masih tetap pada asal penciptaannya, bersih lah, nggak terkontaminasi oleh zat yang suci, kemudian mengubah salah satu sifatnya. Ya, air udah dicampur kopi jadi air kopi kan gitu, jadi kopi suci tapi nggak mensucikan. Nah, termasuk air yang itu kan berarti berubah sifatnya karena zat yang bersih. Air sabun bersih tapi nggak mensucikan, dipakai buat wudhu tidak bisa. Nah, mustamal itu termasuk situ. Subnya itu mustamal, air yang sudah digunakan untuk beribadah wajib. Jadi ada dua dhabitnya di mazhab Syafi'iyah tuh batasannya. Satu kalangan bilang air yang sudah dipakai untuk ibadah, mau sunnah mau wajib. Ada satu lagi dan ini yang mau tamat, ya, air yang sudah dipakai untuk menunaikan ibadah wajib. Bedanya di mana, Pak? Air yang jatuh dari cucian wajah pertama, nah itu mustamal. Kalau dibilang yang wajib, kalau dibilang semua ibadah aja, berarti yang kedua, yang ketiga juga mustamal. Tapi kalau yang digunakan yang wajib aja, berarti air yang cucian kedua, ketiga nggak mustamal. Nah, cucian yang wajib dalam berwudu itu hanya satu kali, yaitu yang pertama. Kalau memang sempurna, kalau sudah sempurna pertama, berarti tertunaikan wajibnya. Berarti cucian kedua, cucian ketiga sunnah. Kalau yang pertama nggak sempurna, yang kedua sempurna, yang kedua menduduki posisi kedua, yang ketiga menduduki posisi kedua. Berarti antum cuma nyuci 2 kali. Kalau 3 kali nyuci nggak ada yang sempurna, berarti nggak sah wudunya. Ya kan banyak orang ceprat-ceprat aja gitu kan. Mestinya kan disempurnakan, diratakan, ya sesuai dengan batasan wajah. Wajah itu kan tahsulu bihil muwajah, bagian tubuh kita yang dengannya kita bisa saling tatap. Nah, batasannya apa? Dari tempat tumbuh rambut yang wajar gitu ya. Nah, dari tempat tumbuh rambut sampai tempat tumbuh janggot. Sini ini udah bukan. Tapi dicuci. Ya, bukan gurah menyempurnakan wajah, cuci semua gurah sama tahjil itu kan di hadis. Nah, jadi sampai sini. Karena ini yang kita gunakan untuk menatap kan. Ya. Nah, yang sini nih bawah udah bukan. Tapi wajib dicuci supaya yang ini semua secara meyakinkan tercuci. Gitu. Kalau ada jenggot tebal, ya wajib dicuci bagian yang nampak. Itu nantilah kita bahas ya. Nah, intinya ada nanti. Nah, ini bagian wajah juga dari telinga ke telinga. Jadi cara sempurna mencuci wajah itu ya semuanya tadi yang termasuk wajah. Nah, termasuk wajah itu aurat perempuan kan, wajah dan telapak tangan. Berarti kalau perempuan, Pak, kalau sampai dagu ya, berarti ini aurat nih. Ini aurat buat perempuan. Di bawah sini udah aurat. Ya, di bawah sini aurat dong. Nggak, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, maka kalau konsekuensinya kalau dia pakai jilbab, nggak pakai cadar gitu misalnya, berarti harus tertutup bagian bawah dagu ini. Karena ini sudah aurat. Nah, itu dulu tradisi masyarakat kita udah kenal itu. Kalau kita lihat, bukan Syafi'i, itu jumhur begitu. Ya, yang hanya mewajibkan perempuan untuk berkerudung lah, bukan bercadar. Kalau cadar kan jelas kan, semua ditutup. Bahkan cadar hanya ada yang membolehkan satu mata dibuka untuk bisa lihat jalan. Itu ketat, yang ketat ada, Pak. Kalau asar-asar salaf dulu kan hanya dibolehkan satu mata, 2 mata, pokoknya cuma buat lihat jalan. Nah, sekarang yang membolehkan membuka wajah itu mereka sepakat bahwa wajah itu tadi ya bagiannya sampai dagu. Berarti bawah dagu ini aurat. Nah, kita lihat terus itu tadi lukisan-lukisan, foto-foto lama, Cut Nyadin tuh, orang-orang Sumatera kan begitu, ininya kan tutup dia. Paham itu berarti, Pak? Paham batasan ini. Nah, saya juga kalau ngajarin gitu ke ibu-ibu suka pada gini. Wah, harus beli jilbab baru katanya. Enggak, Bu, tinggal dijahit aja. Ini kan jahitannya dibikin lah, dimodif gitu supaya bisa ininya ketutup. Itu juga penting, Pak. Jadi perempuan kalau misalnya kan biasanya suka di sini tuh, ya kan, jilbabnya di sini, itu berarti auratnya tampak. Sini ini aurat, karena ini bukan wajah. Nggak sah sholatnya. Nah, sholat juga begitu, kalau dia ininya terbuka berarti karena nggak sah, karena dia menampakkan aurat dalam sholat. Nah, mukena kan begitu.
tapi mukena tertentu, lain tertentu lagi yang beda dari sini. Antum kalau makanya kalau lihat orang-orang yang ngerti ya, yang ngerti dalam urusan bertafakuh ini, mau orang NU kayak mau orang apa biasanya mukenanya di sini. Perhatiin ya, ada banyak orang mukenanya di sini. Santriwati itu biasanya, istri-istri kiai gitu. Kiai ya, kiai bener, bukan kiai yang dipopulerkan oleh media gitu kan. Itu begitu. Wajah. Nah, terus tadi ya terakhir nih. Air itu ini kan balik ke air tadi ya. Air ada yang dia suci mensucikan, ada yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, suci tidak mensucikan dua subnya tuh. Yang berubah sifatnya karena bahan yang suci atau karena habis dipakai ibadah. Apakah ibadah wajib atau bukan? Nah, itu dobitnya dua tuh. Di Syafi'iyah sendiri, di lingkup internal Syafi'iyah, dua pandangan. Tapi yang dianggap kuat, muhtamad untuk menggugurkan kewajiban ibadah wajib jadi. Nah, ibadah wajib itu seperti tadi, cucian pertama ketika wudu. Kita dari situ tadi bahasnya kan. Jadi cucian kedua, ketiga kalau ditampung nggak mustamal, masih bisa dipakai meskipun sedikit. Kalau yang cucian pertama enggak, kenapa? Karena sudah dipakai untuk beribadah yang wajib gitu kan. Karena wudu itu wajibnya satu, karena Allah hanya menyebut dalam Al-Quran secara mutlak gitu kan ya, fagsilu wujuhakum, cuci wajah kalian. Nah, Nabi SAW mencontohkan berwudu sekali, 2 kali, 3 kali itu. Jadi wudu itu wajibnya 1 kali, cucian kedua, cucian ketiga sunnah. Nah, usapan kepala juga Allah hanya menyebut wamsahu biru'usikum, yang disepakati mengusap sekali, kedua, ketiga sunnah. Nah, di mazhab Syafi'iyah dan mazhab banyak ulama mengusap kepala pun 3 kali. Ya, nah di hadis ada yang Nabi SAW mengusap hanya sekali gitu kan. Nah, di Salafi mengingkari mengusap lebih dari sekali, karena di hadis Utsman bin Affan itu tentang sifat wudu hanya sekali. Sementara ya, ini juga yang saya ingatkan kemarin, jangan kita menghujat dulu sesuatu pandangan atau kalangan yang kita tidak kenali hakikat pendapatnya. Bisa jadi ada di kalangan ulama kita yang kita jadikan rujukan pun yang sejalan. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah menguatkan mengusap lebih dari sekali, karena di sebagian redaksi hadis Utsman, ya kalau bukan hadis Utsman sepakat 1 kali, tapi di luar hadis Utsman, hadis dari sebagian sahabat yang lain usap 3 kali. Saya tampilkan pembandingnya itu Syekh Al-Albani rahimahullah di buku Tamamul Minnah. Beliau menguatkan sunnah mengusap 2 kali dan 3 kali. Imam Ahmad tidak menyunahkan lebih dari sekali, tapi Syafi'i dan lain-lain menyunahkan mengusap lebih dari sekali. Intinya gitu ya. Nah, yang jadi persoalan kan kita cuma tahu satu, kita hujat yang lain. Ternyata di kita pun ada yang sejalan dengan yang lain yang kita hujat tanpa sepengetahuan kita gitu loh. Dan itu narasumber dekat lagi sama kita. Syekh Albani kan dekat ya. Nah, harusnya kita kenali dulu. Jadi jangan dihujat, bilang aja ini saya anggap lebih kuat gitu, tanpa menafikan yang lain. Kalau udah langsung antum hujat dibitahkan misalnya gitu, bid'ah mengusap lebih dari sekali, nanti orang akan balas antum gitu kan, lah Syekh Albani berarti pendapatnya bid'ah dong gitu menurut antum kan gitu. Nggak ada habisnya tuh Pak. Nah juga yang itu demonstratifnya hanya 1 aqua gitu bisa. Ya, 1 gelas kecil gini kan, benar bisa Pak. Bisa. Asal bisa sempurna wudunya bisa aja. Jadi sekali-sekali. Terus dia dicuci ya, jadi artinya benar-benar diguyurkan gitu kan, untuk mencuci dan untuk mengusap sekedar dibasahi di telapak tangan kita gitu kan. Jadi ini kembali ke yang tadi, air itu ada yang mubah istimalnya, suci mensucikan nih, mubah. Ada air yang suci mensucikan tapi haram dipakai, yaitu air curian tadi, air rampasan. Atau mereka sebut juga air musabbal. Musabbal tuh air yang diwakafkan dan si pewakafnya mensyaratkan hanya untuk peruntukan khusus. Jadi dia sengaja nih nyediain air di depan rumah kan buat wudu. Kalau orang gunakan buat minum haram. Atau dia bilang buat minum dipakai buat wudu, haram, wudunya sah. Kalau di mazhab Syafi'i wudunya sah tapi dosa. Kenapa? Peruntukan wakafnya itu bukan untuk wudu sebenarnya, buat minum. Ya karena kan kalau misalnya kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang airnya ngalir. Kalau zaman dulu kan Pak, air disediakan kan, diambil tuh dari sumur, taruh, diirit pakainya gitu kan. Buat apa?
Nah, kalau buat minum kan sama buat wudhu beda tadi porsinya. Orang buat minum sama dia dipakai wudhu habis. Orang datang mau minum, habis nggak ada lagi airnya Pak, gitu kan. Harus nimba lagi gitu. Tapi sekarang tinggal ngocor aja airnya kan gitu. Nah, intinya sih tapi ada istilah haram li dzatihi, ada istilah haram li arid. Haram li arid itu tadi karena ada peruntukannya. Airnya sah dipakai, wudhunya sah, tapi dosa. Itu yang pakai karena ada ya ketentuan tadi untuk mengikuti ya apa yang ditetapkan oleh si pewakaf. Ya si pewakaf maunya ini buat minum, berarti buat wudhu nggak boleh, buat yang lain nggak boleh. Jangan orang beralasan ya masa wudhu aja nggak boleh kan gitu. Ya ini sesuai orang yang ngasih wakaf. Biasanya sampai ada istilah tuh nasul waqif karena sesyara atau karena sesyari. Jadi nas ya ketetapan si pewakaf itu seumpama ketetapan syariat. Jadi si pewakaf bilang saya mau ini buat ini, diikutin selama bukan haram, bukan sesuatu yang haram gitu kan. Jadi misalnya dia wakafin rumah, ini peruntukannya untuk rumah tahfidz, jangan digunakan untuk yang lain kecuali dengan izin dia kalau dia masih ada gitu kan. Jadi itu sama juga kalau bisa diangkat dikasih infak. Ya, nah makanya kalau zakat Pak kan ketat saya bilang waktu itu. Zakat itu ya peruntukannya hanya untuk para mustahik yang 8 orang disebut di Quran. Tinggal nah tafsiran masing-masing nih. Terutama kayak fisabilillah. Itu banyak tafsirannya. Yang utama untuk para mujahid di jalan Allah. Ya, untuk para mujahid di jalan Allah. Nah, kemudian juga para penuntut ilmu. Nah, guru misalnya atau apa masuk nggak gitu kan? Penuntut ilmu bukan gitu kan? Terus kemudian ada yang memasukkan fisabilillah tuh buat haji dan umroh yang wajib. Ya seperti di mazhab Ahmad. Nah, di mazhab Syafi'i enggak, mazhab Syafi'i dibatasi pada itu tadi jihad atau yang sama-sama memperjuangkan agama. Nah, jadi tafsiran. Terus kemudian fakir miskin. Nah, itu juga kan kriterianya macam-macam nih, apalagi dengan dinamika perubahan pola hidup kita sekarang, fakir miskin apakah masih sama seperti yang dulu gitu kan? Enggak juga gitu ya. Nah, terus kalau infak sedekah, nah ini lebih leluasa Pak. Kecuali tadi si penginfaknya menyaratkan, ini saya donasi, saya infak, saya sedekah, tapi khusus ini, nah jangan digunakan ke yang lain. Tuh, tapi biasanya orang kalau masukkan uang ke kotak amal masjid, kan itu berarti dia sekedar berinfak, dia membebaskan lah, dia menyerahkan mana peruntukannya kepada kebijakan dari pengurus masjid. Nah, tapi kalau misalnya dia menyaratkan, Pak, ada orang kadang menyaratkan gitu, Pak, saya mau infak, tapi nggak boleh ini. Nah, sama Pak, kalau orang donasi ke masjid, kalau memang dia khususkan ini buat ini, kita ikutin. Tapi kalau misalnya orang cuma naruh di kotak amal apa, itu kita bisa luasa gunakan lah. Itu selama buat kepentingan masjid. Realitasnya itu kan karena di kas masjid itu campur-campur. Iya. Itu repot. Nah, makanya kalau bisa jangan dicampur-campur Pak. Nah itu ya. Kebanyakan di masjid. Dari awal gitu jangan dicampur-campur. Kalau kayak di Al-Furqan itu ada kotak zis tuh, itu juga agak susah emang zis tuh. Iya jadi campur kan, mestinya kan Z-nya sendiri tuh, isnya boleh lah. Ya zakatnya bisa. Atau yang keliru tuh yang ini saudara. Orang di masjidnya Pak. Iya, orang di masjidnya biasanya kurang teredukasi sehingga kurang bisa mengedukasi juga. Kasus di masyarakat nih gini. Jadi pas Ramadan akhir biasanya kan pengumpulan zis itu termasuk zakat fitrah ya. Orang datang Pak, nah, bawa amplop nih. Nih Pak, Kak, sama tugas catat 1 juta nih isinya. Ini apa Pak? Wah saya nggak tahu lah. Pokoknya tiap tahun saya ngeluarin uang saya 1 juta. Kan gitu 1 juta. Nah sekarang gini, nggak gini Pak. Kalau ini zakat mal, kan harus dihitung dulu. Harta Bapak berapa yang kena zakat, ya. Nah dari situ kita keluarkan zakatnya nominalnya, nggak mungkin 1 juta. Zakat itu nisabnya 83 gram lah kurang lebih lah, genap 85 gram emas lah ya. Nah hitung dari nilainya kan, kalau 85 gram, kalau misalnya zaman itulah, kalau sekarang emas lagi tinggi nih, naik terus lagi kan ya, sekarang 1.400.000 kan, terus naik Pak tiap bulan tuh sekarang tuh, bahkan per berapa hari dia naik, kenaikannya tajam karena emas.
Nah intinya kalau nisab emas itu tadi 85 gram misalnya, kalikan misalnya taruhlah 1 juta. Berarti kan mulai kena zakat itu dari 85 juta. 2,5%-nya berapa? 85 juta. 520%. Ya. Hampir 2 juta lah. Iya, 6 sekian lah. Nah, artinya kan nggak mungkin 1 juta kan? Berarti ini bukan zakat, Pak. Nah, kan nggak ngerti dia. Maksudnya nggak tahu. Nah, berarti kan minimal kan 1,7. Ya, digenapkan itu kan juga dari 1,6 sekian kan? Ya. Artinya gini, Nggak masuk. nggak masuk, 1 juta tuh belum masuk berarti. Berarti Bapak masih berhutang. Iya, berarti Bapak belum mengeluarkan zakat semua. Itu kalau nisab kita ambil dari nisab. Nisab kan berarti kadar paling rendah. Nah, orang mungkin punya tabungan 300 juta misalnya. Ya enggak? 2.125. Ya? 2.125. Nah, iya. Jadi intinya 1 juta tuh nggak masuk. Kecuali kalau dia misalnya gini, enggak, dia ngerti. Enggak, saya sebenarnya misalnya gini, dia nggak mau transparan tapi enggak, saya udah zakatin yang lainnya ke tempat lain gitu kan. Jadi misalnya dia bagi-bagi tuh zakatnya ke sebagian ke tempat satu dia kasih sebagian, ke tempat satu kasih sebagian. Nah, itu berarti dia paham lah, insya Allah gitu kan. Aman lah. Nah yang banyak nggak begitu, Pak. Ada yang mengatakan tadi, pokoknya tiap tahun saya ngeluarin segitu. Ya nggak bisa gitu, Pak. Bapak berarti nggak menunaikan zakat kalau Bapak punya harta yang harus dizakatkan. Bisa bertengkar itu. Itu cuma infak aja. Iya, infak. Iya, tapi kebanyakan sih, Pak. Iya, Orang iya. malah jadi gini. Paham, ya? Jadi gimana yang benar? Nah, gitu. Karena biasanya bulan Ramadan, Pak. Itu akhir-akhir Ramadan orang udah makin taat tuh, Pak, makin tunduk tuh, mau lebaran ya kan. Makin lembut hatinya. Terus kita nyamainnya pelan-pelan. Ini berarti gini, Pak. Hitung dulu harta yang kena zakat. Nah, dia juga nanya lagi, emang apa aja harta yang kena zakat? Nah, nggak tahu juga kan berarti. Kasih tahu. Nah, misalnya gampangnya tabungan, Pak. Kau punya tabungan, berapa nilainya? Kalau lebih dari nisab, berarti semua kena tuh. 2,5% kan dari jumlah total berapa. Terus kalau rumah nggak dihitung, Pak. Kendaraan nggak dihitung, ya. Terus kalau misalnya Bapak punya utang, ya misalnya kita pakai mazhab yang tidak menghitung lah. Jadi dia utang nih, ada harta orang di uang dia. Nah, itu nggak dihitung. Punya tabungan tapi hutang tuh. Ya, punya tabungan 200. Ya, Tapi utang semua. Utang semua, nggak dihitung misalnya. Tapi sebagian ulama lebih berhati-hati, mereka bilang hitung sekalian. Pokoknya uang yang ada di kita gitu, yang memang dia itu bisa tumbuh, berkembang, kena zakat. Nah, intinya dia akan paham nih nantinya. Oh, berarti saya belum menunaikan hak wajib saya, ya kan? Yaitu zakat mal. Iya, belum dapat Mas, 1 juta nih belum kena. Belum nyampe. Paling enggak 1,7 atau 2, sekian. Kalau hitungan nisab. Nah, jadi kan yang dia miliki jauh lebih dari nisab. Bisa jadi juga kurang dari nisab. Kalau kurang dari nisab, ya kita hitung, Mbak. Berarti ini sebagai sedekah, infak, kan gitu ya. Nah, tapi kan banyak yang enggak, Pak. Dia baru tahu ya. Baru sejak itu dia konsultasi nanti setiap tahun. Ada, Pak, jamaah-jamaah banyak yang nanti gini nih, akhir Ramadan. Ustaz, harta yang Anda punya, ya dia setransparan mungkin ya. Kita juga nggak minta juga soalnya kan dia tahu nggak bakal minta buat kita gitu. Karena kita biasanya mengarahkan juga, Pak, berikan kepada orang yang antum benar-benar kenali kondisinya membutuhkan. Boleh nggak ke adik Anda? Boleh. Boleh nggak ke saudara sepupu? Boleh. Yang nggak boleh tuh ke orang yang berhak dinafkahi, wajib dinafkahi, orang tua atau anak atau istri, itu kan wajib dinafkahi kan. Orang tua pun dalam pendapat sebagian ulama boleh seperti Ibnu Taimiyah. Kalau memang kita tidak bisa menafkahi secara rutin, boleh diberi dari zakat. Tapi kalau anak dan istri nggak boleh tetap. Nah, suami nerima dari istri boleh. Istri punya penghasilan, suami lagi nggak kerja, Zakatin aja nih. ya kasih zakat dari sama istrinya boleh. Dan itu sah di hadis Ibnu Mas'ud itu. Ya, istrinya tanya kepada Nabi SAW. Zakat. Padahal itu kan nanti dizakatin sama istrinya, sama suaminya dibelanjain buat istrinya juga, buat anaknya. Dia dapat juga gitu kan bagian. Dipakai lagi. Iya, diinfakin lagi, dinafkain lagi ke istrinya. Boleh tetap. Semua harus diedukasi sebenarnya kan. Ya. Jadi mulai dari yang berzakat, yang berwakaf. Jadi
Semua harus diedukasi memang Pak. Nah itu memang terjadi tuh nepotisme dalam penyalahgunaan. Kita tutup dulu ya. Sampai di sini dulu, nanti insya Allah kita lanjut. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.